ngobrol itu ya, Habib menawarkan untuk gini, apa kamu gak mau peluk saya? Saya bingung gini. Enggak Bib, makasih, saya risih, saya bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, mumpung kita lagi ketemu, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya terjadi dipeluk, terus saya dicium keningnya, abis itu saya direbahkan. Sebenarnya gini ya, saya tuh nggak mau menceritakan detailnya, karena itu kalau misalkan dibutuhkan untuk suatu saat nanti dibutuhkan untuk di proses hukum atau bagaimana, baru saya ceritakan. Jadi kalau untuk di konsumsi publik ini, saya nggak mau menceritakan detailnya. Yang pasti terjadilah gitu. Saya juga sudah 3 kali penolakan. Saya bilang penolakannya dalam bentuk seperti ini ya. Saya bilang kan saya risih, tidak mau, jangan sampai gitu. Saya bertanya seperti ini. Apakah Habib sering seperti ini kepada cewek-cewek yang lainnya? Saya bilang seperti itu. Itu dasar penolakan saya ya. Secara bukan saya bilang jangan Habib, jangan, nggak mau. Memang mungkin salah saya di situ, saya nggak langsung memberontak atau bagaimana, tapi saya ini masih menjaga dia tuh seorang Habib. Saya tuh pengen menolong juga secara halus gitu ya, gitu. Paham nggak? Saya menanya sampai 3 kali, apa Habib sering melakukan seperti ini? Aku bilang seperti itu kan. Dia bilang sumpah demi Allah, lillahi ta'ala, saya tidak pernah melakukan ini. Akhirnya sudah terjadilah seperti itu. Tidak berlangsung lama sudah ya. Kalau ditanya apakah saya menikmati atau enggak, tidak sama sekali, karena di situ benar-benar saya merinding, semerinding-merindingnya, dan ya sudahlah, saya tidak bisa berkata-kata. Setelah kejadian itu lanjut ngobrol lagi, tapi beliau itu merasa seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Saya kan bengong ya, astagfirullah gitu dalam hati saya ini pengen jadi orang bener loh gitu. Saya ini di sini niat datang nih nggak mau begini loh gitu loh, ngerti, paham nggak sih kalian? Tapi beliau meyakinkan saya lagi, udah Kori, mulai saat ini kita bangkit, doakan Habib, minggu depan kita buka usahanya, ajak suamimu, dia bilang kayak gitu. Padahal aku udah bilang aku udah nggak baik-baik lagi sama suamiku, aku bilang kan. Tapi Habib bilang ajak suamimu. Setelah apa yang dia lakukan kepada saya, dia bilang ajak suamimu. Saya sebagai orang yang sudah maaf-maafnya sudah dipakai, wajar dong saya bertanya, kenapa harus sama suami saya? Bukannya saya sudah seperti ini ya sama Habib gitu kan. Dia bilang jangan Kori, lebih baik kamu membuka usaha ini bareng-bareng sama suami kamu. Saya mau kamu dengan suami baik-baik saja, saya juga mau baik-baik saja dengan istri saya. Saya mau di lain kesempatan, saya mau ngenalin kamu ke istri saya, bahwasannya kamu adalah seorang jemaah yang saya percayakan untuk berbisnis dengan saya. Beliau bilang seperti itu. Dan saya bingung, kok maksudnya gimana, Bib? Kita selingkuh di belakang apa bagaimana? Ya kurang lebih seperti itu lah, kalian paham. Dia pengennya saya baik-baik dengan suami, dia pun sama istri begitu, tapi di lain waktu kalau kita berjumpa ya seperti itu lagi gitu. Saya merasa astagfirullah dalam hatiku kan, tapi udahlah namanya di situ. Ya, itu tadi para rongsoker, para imater, para baklawer, yaitu adalah pengakuan dari seorang wanita pribumi yang sudah berhasil digagai oleh oknum Habib. Jadi ini menambah deretan panjang para oknum-oknum Habib yang bukan hanya mereka melakukan kejahatan sejarah, kejahatan doktrin, bahkan juga kejahatan seksual. Tapi itu nggak boleh mengeneralisir mereka ya. Saya sebagai rongsoker juga prihatin. Terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para Habiber ya, Habibes, habaib. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik untuk mereka agar lebih introspeksi lagi, muhasabah lagi. Jadi buat rongsoker, Habiber dan imater, tetap kita akan menemukan kebenaran, akan menemukan jalannya sendiri, entah itu dari iman, entah itu dari siapapun. Yang jelas sebelum ada Kiai Imad pun banyak sekali orang-orang yang resah, seperti saya juga resah dengan tingkah laku para habaib. Para sayang masih banyak sekali muhibbin sehingga mereka merasa jumawah, sehingga mengkapitalisasi umat
menjadi sesuatu yang bermanfaat buat mereka, menghegemoni umat luar biasa. Mudah-mudahan ihdinas syiratal mustaqim ya Allah, selalu dalam kebenaran. Saya sebagai orang sokers ya, teman-teman Madura sadar, kalaupun Anda yakin bahwa mereka keturunan Nabi, cintailah sewajarnya ya. Kalau saya mau cintai gimana, bentuknya seperti apa, wong di sini nggak ada Habib, kampung saya nggak ada Habib, nggak seperti oknum Habib laki-laki, kampungnya nggak ada Habibnya, mereka bilang kampung sial, sini nggak ada Habib satupun, nggak sial. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, merdeka. Dan ini menjadi pelajaran buat Habib-Habib yang mengikuti polemik nasab, Habib Bakar, Habib Rizik, Habib Topik, dan Habib-Habib yang lainnya yang sampai sekarang tidak mengaku bahwa mereka jumawah, mereka berbangga-bangga, tafakhur, masya Allah, barakallah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dan seperti video tadi, miris kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pribumi, salam Pancasila, salam Indonesia. Kalau kalian para Habib tidak diakui, kalau ingin diakui sebagai warga Indonesia, lupakan Yaman, lupakan cerita-cerita tahayul, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang tidak masuk akal, yang membangga-banggakan nenek moyang kalian. Ya, beda kalau kalian masih merasa keturunan Nabi dan menganggap Wali Songo juga keturunan Rasul. Beda. Wali Songo nggak seperti kalian para Habiber yang dibawa oleh bangsa Belanda dalam menjajah negara Indonesia selama ratusan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.